Bismillah, assalamualaikum. Menemani aktivitas teman-teman semua di sini, Fakta Sejarah mencoba membawakan cerita dalam judul Hiburan di Tempat Si Pemilik Pesugihan yang ditulis oleh Mas Oji Pamungkas. Ini dia selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian percaya dengan orang yang memiliki indera keenam? Yang mana orang yang memiliki indera keenam dipercaya mampu merasakan kehadiran dan melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Bukan hanya merasakan kehadiran dan melihatnya, bahkan beberapa di antaranya ada yang mampu berinteraksi secara langsung. Dan untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan tersebut. Sebut saja namanya Afnan, di mana sejak kecil ia sudah mempunyai kelebihan untuk merasakan akan kehadiran makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Namun, justru karena kemampuannya inilah Afnan kecil tidak memiliki banyak teman, dikarenakan teman-temannya menganggap kalau Afnan ini aneh, cenderung gila, di mana terkadang ia berbicara sendiri, tertawa, dan terkadang menangis secara tiba-tiba tanpa ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Padahal kenyataannya, hal itu semua terjadi karena Afnan yang sedang berinteraksi dengan sosok-sosok yang tak kasat mata, di mana terkadang sosok-sosok tersebut ingin mengajak Afnan bermain, dan tak jarang pula ada beberapa sosok yang usil mengganggu Afnan dan menyebabkan ia menangis. Untungnya, Afnan sendiri tinggal di keluarga dan lingkungan yang memang sudah sedari dulu terbiasa dengan hal-hal gaib ataupun mistis, yang tentunya keluarga dan orang-orang di lingkungannya tahu kalau Afnan memang memiliki kemampuan yang tidak semua orang miliki, yaitu kemampuan untuk melihat makhluk yang tak kasat mata, termasuk Rifki atau yang sering dipanggil Kadir. Inilah yang tahu akan kelebihan Afnan, sehingga Kadir sendiri tidak merasa heran dengan sikap Afnan yang terkadang suka berbicara sendiri. Dan juga bisa dibilang, Rifki atau Kadir inilah satu-satunya teman Afnan. Meski usia Kadir ini 2 tahun lebih tua dari Afnan, tapi Kadir inilah teman sejak kecil Afnan, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama atau SMP. Meskipun Kadir yang sudah kelas 3 sedangkan Afnan baru kelas 1, ia akan selalu mencari Afnan dan mengajaknya bermain ketika jam istirahat, selayaknya saudara kandung. Pertemanan mereka pun tetap bertahan meskipun kini Afnan dan Kadir sudah lulus sekolah dan bekerja. Meskipun mereka kini sama-sama bekerja di luar kota dan di tempat yang berbeda, akan tetapi mereka akan selalu meluangkan waktu untuk bertemu ketika sedang pulang kampung. Sedikit tambahan, sebenarnya kemampuan Afnan untuk merasakan ataupun melihat makhluk tak kasat mata sempat hilang ketika ia berumur 8 tahun atau kelas 3 SD. Entah ada kaitannya atau tidak, waktu itu Afnan baru saja dikhitan atau disunat. Akan tetapi kemampuan itu kembali muncul ketika ia berumur 16 tahun, lebih tepatnya kelas 3 SMA. Sore itu Afnan yang baru saja pulang dari sekolah setelah ikut les tambahan, tanpa sengaja melihat pemuda sedang berdiri di tepi jalan dengan badan yang berlumuran darah. Dari wajahnya terus mengalir darah berwarna kehitaman, terus mengalir hingga membuat kaos berwarna putih dengan sebelah lengan sebelah kanan robek itu pun berwarna kemerahan. Kepalanya pun terus menunduk, menatap ke arah aspal yang ada di hadapannya, dan nampak ada coretan-coretan pilok berwarna putih di atas aspal. Seketika Afnan pun menyadari kalau coretan itu bisa jadi bekas penyidikan yang dilakukan polisi, dan ada kemungkinan sosok pemuda itu adalah arwah dari korban kecelakaan. Dan semenjak hari itu Afnan pun kembali sering melihat penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata hingga sekarang. Dan dari sini cerita akan menggunakan sudut pandang dari Afnan. Jadi di sini kata aku adalah Afnan ya. Mari kita mulai. Kebetulan waktu itu aku sedang cuti panjang dari pekerjaanku dan memutuskan untuk pulang ke desa, di mana kebetulan Kadir sendiri juga baru pulang kampung setelah hampir 3 bulan bekerja di Kalimantan sebagai kuli bangunan.
Hingga pada suatu malam, aku, Kadir, dan beberapa teman yang juga satu kampung dengan kami sedang kumpul-kumpul di pos ronda yang ada di pinggir jalan masuk ke desa kami. Kita nonton dangdut yuk, ajak salah satu teman kami. Mending ketoprak aja, bosan dangdutan terus, sahut teman Marwan yang sedari tadi duduk di jok motornya. Jauh, mending dangdut aja, sahut kembali salah satu di antara kami. Memang kebetulan malam itu sedang ada pertunjukan dangdut dan ketoprak di waktu yang bersamaan. Akan tetapi, pertunjukan ketoprak malam itu berada di desa Arab-Arab. Desa lokasinya cukup jauh dari desa kami. Untuk nama desa Arab-Arab sendiri adalah nama samaran atau bukan nama yang sebenarnya. Hingga akhirnya kami yang awalnya berkumpul di pos ronda pun harus terpecah menjadi dua bagian, yang mana sebagian dari kami memilih menonton hiburan dangdut yang ada di desa sebelah. Entah kenapa aku sendiri bersama Kadir justru memilih menonton ketoprak bersama Marwan yang tempatnya cukup jauh dari desa kami. Akhirnya kami bertiga pun berangkat menuju ke desa Arab-Arab dengan aku yang berboncengan dengan Kadir, sedangkan Marwan sendirian menaiki sepeda motor miliknya dan berjalan di depan karena di antara kami bertiga, Marwanlah yang tahu lokasi desa Arab-Arab. Selang beberapa lama sampailah kami di desa Arab-Arab yang ternyata desa Arab-Arab sendiri ternyata berada di pelosok dan jaraknya cukup jauh dengan desa tetangga. Setibanya di sana, kami pun segera memarkirkan sepeda motor kami di depan rumah salah seorang warga. Kami sengaja memarkirkan sepeda motor kami cukup jauh dari rumah tempat pertunjukan ketoprak itu diadakan, karena sudah banyak sepeda motor yang terparkir di sekitar tempat pertunjukan. Dan kebetulan waktu itu, bapak-bapak si pemilik rumah sedang duduk santai di depan rumah. "Permisi pak, boleh numpang parkir?" ucapku yang baru turun dari jok belakang. "Iya mas, silakan. Mau nonton ketoprak ya?" jawab si pemilik dengan ramah. "Iya pak," sahutku kembali dengan sedikit tersenyum. Kami pun sempat sedikit berbincang dengan si bapak pemilik rumah. Dan dari bapak inilah akhirnya kami tahu kalau orang yang menanggap atau mengadakan pertunjukan ketoprak bernama Pak Kosim, orang paling kaya raya di desa Arab-Arab. Sebenarnya hal itu sudah bisa dilihat dari rumah Pak Kosim, yang mana rumah beliau paling besar dan paling mewah dibanding rumah warga lainnya. Bahkan sepertinya cuma rumah Pak Kosim inilah satu-satunya rumah paling besar dan berlantai 2. Setelah sesaat kami berbincang, aku, Kadir, dan Marwan pun berpamitan kepada bapak si pemilik rumah untuk menyaksikan pertunjukan seni ketoprak, yang sepertinya pertunjukan itu pun sudah dimulai sedari tadi. Dan benar saja, tanah lapang yang dijadikan tempat pertunjukan ketoprak itu pun sudah penuh sesak oleh orang-orang yang ingin menyaksikan pertunjukan ketoprak malam itu. Kalau boleh digambarkan, tempat pertunjukan ketoprak tersebut berada di samping rumah Pak Kosim, si pemilik hajat. Sedangkan untuk halaman di depan rumahnya yang cukup luas, terpasang tenda hajatan dan tertata rapi kursi serta meja untuk tamu undangan. "Wah, rame juga yang nonton ya ternyata," ucap Kadir. "Ya wajar lah, rombongan ketoprak ini kan cukup terkenal di daerah sini," sahut Marwan sambil mengedarkan pandangannya untuk mencari tempat yang cocok buat kami menikmati menonton. Tak lama Marwan pun mengajak kami untuk mendekat ke arah panggung, yang mau tidak mau kami harus merangsak masuk melewati kerumunan orang-orang. Entah kenapa di tengah-tengah keramaian itu, tiba-tiba hidungku mencium aroma amis darah bercampur aroma daging gosong. Bahkan sesekali, aroma wangi juga ikut merangsak masuk ke indera penciumanku. Akan tetapi, aku mengabaikan semua keanehan itu dan tetap fokus berjalan di antara orang-orang yang sedari tadi berdiri. Hingga sampailah kami di bawah sisi kanan panggung, yang mana tempat ini sendiri sebenarnya juga sudah penuh sesak dengan dominasi ibu-ibu dan juga anak-anak. Pertunjukan ketoprak malam itu benar-benar meriah dan dipenuhi dengan penonton. Mulai dari pemuda-pemudi, orang tua hingga anak-anak nampak fokus memperhatikan para pemain yang sedang menjalankan perannya dengan apik. Tak terkecuali Kadir dan juga Marwan yang terlihat sudah fokus menyaksikan pertunjukan dengan sebatang rokok yang menyala di tangan mereka masing-masing. Sedangkan aku sendiri masih celingukan menyisirkan pandanganku ke sekitar, dikarenakan satu hal, yaitu aroma busuk yang sedari tadi menusuk indera penciumanku.
Hingga akhirnya aku pun menemukan jawabannya. Dari mana bau busuk itu berasal? Sial, ternyata Demit juga suka nonton hiburan. Gumamku setelah melihat beberapa sosok mengerikan yang ikut berkerumun di antara beberapa penonton yang sedang berdiri di sekitar panggung. Mulai dari Mbak Kunti, Genderuwo, Tuyul, dan beberapa makhluk halus dengan wajah yang hancur, penuh darah, pun nampak ikut berkerumun menyaksikan pertunjukan ketoprak malam itu dengan tatapan wajah datar mereka. Awalnya, aku berusaha untuk tidak memperdulikan dan mengabaikan itu semua, dan kembali fokus menonton pertunjukan ketoprak yang telah berlangsung. Sampai pada akhirnya, secara tidak sengaja, telingaku mendengar suara dengusan seperti babi yang cukup keras. Bahkan, tidak hanya sekali, suara dengusan itu terdengar sampai beberapa kali. Awalnya aku berpikir mungkin suara itu berasal dari alat musik gamelan yang sesekali dipukul untuk mengiringi dialog para pemain. Akan tetapi, setelah kembali aku fokuskan pendengaranku, ternyata bukan. Pandanganku pun kembali kuedarkan ke sekitar untuk mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal. Aku pun semakin penasaran dikarenakan dari sekian banyak sosok makhluk halus yang ada di tempat itu, tidak ada satupun yang memiliki perwujudan seperti babi. Aku yang masih penasaran pun terus mencari dari mana suara itu berasal. Sampai pada akhirnya, aku menyadari kalau suara itu berasal dari bawah panggung. Segera aku pun berjongkok dan melihat ke bawah panggung. Dan benar saja, di salah satu sudut bagian bawah panggung nampak seekor babi atau celeng berukuran besar sedang memakan sajen yang diletakkan di atas tampah dari anyaman bambu. Celeng berukuran hampir sebesar anakan sapi itu pun terlihat sedang lahap memakan sesajen yang berisikan pisang emas, bunga beraneka warna, dan beberapa jenis isian upo rampe yang tersedia. "Der, mau lihat celeng berukuran jumbo nggak?" bisikku pada Kadir. "Celeng apa?" tanya Kadir yang keheranan mendengar perkataanku. Aku pun bergegas menarik pundak Marwan dan Kadir untuk meminta mereka berjongkok dan segera menunjuk ke arah celeng yang sedari tadi masih di bawah panggung dan memakan sesajen. "Celeng apaan? Cuma sajen itu kok," ucap Kadir dengan raut wajah kebingungan. "Iya, aku juga nggak lihat apa-apa," sahut Marwan yang juga terus memperhatikan ke arah tampah-tampah sesajen itu diletakkan. "Coba fokuskan lagi pandangan kalian," ucapku sambil memegang tengkuk Marwan dan Kadir sambil melafalkan bacaan yang kuhafal. Tak berselang lama, Marwan pun tersentak ke belakang, hingga badannya pun sempat menimpa kaki salah seorang yang sedang berdiri di belakangnya. "Kamu kenapa, Wan?" tanya Kadir, yang kebingungan melihat Marwan yang sedang ketakutan. Akan tetapi, Marwan pun hanya diam dengan tatapan mata yang terus melihat ke arah bawah panggung. Sedangkan aku sendiri faham apa yang terjadi pada Marwan. Mungkin ia terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Akan tetapi, yang membuatku sedikit heran, kenapa Kadir tidak bisa melihat sosok celeng tersebut. "Kamu masih nggak lihat celeng itu, Dir?" tanyaku memastikan dengan sedikit berbisik. "Celeng apaan sih? Aku nggak lihat apa-apa," jawab Kadir dengan raut wajah yang semakin kebingungan. Entah karena rasa penasaran atau jengkel karena tidak bisa melihat celeng yang aku maksud, Kadir pun melakukan hal yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Secara tiba-tiba, ia menyentilkan rokok yang sedari tadi terselip di sela-sela jarinya ke arah tampah yang berisikan sesajen yang seketika terlihat percikan api kecil. Yang bersamaan dengan itu pula sosok celeng itu pun menghilang entah kemana. "Kenapa kamu lakukan itu, Dir?" tanyaku yang sedikit kesal. "Malah tidak ada apa-apa juga kan?" jawab Kadir dengan entengnya. Namun tak berselang lama kejadian aneh pun terjadi, di mana salah satu pemain ketoprak yang ada di atas panggung secara tiba-tiba melompat dari atas panggung pertunjukan sambil berteriak dan mengucapkan kata-kata makian yang entah ditujukan kepada siapa. Bukan hanya itu saja, bahkan ada beberapa orang penonton yang juga mengalami hal yang sama. Dan entah bagaimana waktu itu mereka kesurupan secara bersamaan. Tentu saja, hal itu membuat orang-orang yang ada di sana panik.
ada beberapa orang yang berusaha menenangkan mereka dengan memegang dan membacakan ayat-ayat suci yang mereka hafal. Akan tetapi, nyatanya itu semua tidak berdampak apapun. Dengan tatapan mata yang mengerikan, mereka yang kesurupan terus saja meracau tidak jelas. Bahkan, sesekali terucap pula kata-kata kotor dan juga umpatan. "Kenapa kamu tadi lakukan itu, Sidir?" tanyaku pada Kadir. Yang sebenarnya aku sendiri merasa takut dengan apa yang terjadi. "Memangnya aku ngapain? Kan aku cuma buang puntung rokok," jawab Kadir yang masih dengan entengnya. "Weslah, sudah, susah ngomong sama kamu," jawabku yang semakin jengkel. Seakan penyakit yang menular, dalam waktu singkat orang yang kerasukan pun terus bertambah. Bukan hanya orang-orang yang sedang menyaksikan pertunjukan ketoprak. Bahkan beberapa orang tamu undangan yang duduk di kursi tamu di depan rumah si pemilik hajat pun secara tiba-tiba juga mengalami hal yang sama, hingga pertunjukan yang awalnya berjalan meriah kini berubah menjadi gaduh. Pada akhirnya, aku, Kadir, dan Marwan pun memilih untuk sedikit menjauh dari tempat tersebut. Sampai pada akhirnya, dari dalam rumah keluarlah laki-laki paruh baya dengan membawa guci berwarna kuning keemasan yang berisikan air dan menyuruh salah seorang warga untuk melaburkan air tersebut kepada setiap orang yang kerasukan. Ya, orang tersebut ialah Pak Kosim yang punya rumah sekaligus pemilik hajat. Lagi-lagi mataku pun kembali dibuat terbelalak dengan pandangan yang baru saja aku lihat, di mana nampak dengan jelas makhluk besar dengan bulu berwarna hitam berkepala babi sedang berdiri di belakang Pak Kasim. Dua taring panjang yang menjuntai ke atas dan mata berwarna merah menyala cukup membuat bulu kuduku meremang setelah melihatnya. "Wan, kamu lihat gak makhluk yang berdiri di belakang bapak-bapak yang memakai batik berwarna coklat itu?" tanyaku kepada Marwan sambil menunjuk ke arah laki-laki yang sedang berdiri di bawah tiang teras yang terus mengedarkan pandangannya seakan sedang mencari sesuatu. Marwan pun hanya menggelengkan kepalanya tanpa berucap sepatah kata pun. Masih nampak dengan jelas di raut wajahnya kalau ia sendiri masih syok dengan makhluk yang baru saja dilihatnya. "Makhluk apa lagi sih yang kamu maksud, Nan?" tanya Kadir yang masih penasaran. Karena memang ia sendiri tidak bisa melihat apa yang baru saja aku lihat dan juga Marwan. "Sudahlah, akan lebih baik kalau kamu tidak tahu," jawabku yang dari kejauhan terus memperhatikan gerak-gerik Pak Kosim. Entah air apa yang baru saja diberikan Pak Kosim. Secara perlahan mereka yang kesurupan pun mulai sadar setelah wajah mereka dibasuh dengan air yang ada di dalam guci pemberiannya. Dan setelah semua kembali normal, sempat terjadi perundingan antara Pak Kasim, para pemain ketoprak, juga para hansip sebagai keamanan desa yang waktu itu berjaga. Apakah acara akan dilanjutkan atau dihentikan saja? Hingga pada akhirnya disepakati kalau pertunjukan akan dihentikan. Meskipun begitu, tidak semua warga yang hadir seketika langsung pulang ke rumah masing-masing. Masih banyak para tetangga yang berkumpul untuk sekedar jagongan sambil menikmati sajian yang disiapkan oleh Pak Kosim sebagai tuan rumah. Tak terkecuali aku, Marwan, dan juga Kadir. Dari luar pagar rumah, aku terus memperhatikan gerak-gerik Pak Kasim yang menurutku mempunyai rahasia besar yang membuatku penasaran. "Ayo pulang saja, acaranya sudah selesai," ucap Marwan yang membuatku sedikit terkejut. "Sebentar lagi ya," sahutku. Belum terjawab rasa penasaranku akan sosok Pak Kasim, kini muncul lagi keanehan yang semakin membuatku penasaran akan keluarga ini. Dari dalam rumah keluar seorang wanita paruh baya yang kemudian menghampiri Pak Kasim yang sedang duduk dan berbincang dengan beberapa orang yang ada di teras. Ya, dialah istri Pak Kosim. Wajah ayu dengan balutan kebaya membuat istri Pak Kasim nampak begitu anggun. Ditambah lagi senyum ramahnya kepada setiap orang yang melihat ke arahnya, kian membuat aura kecantikannya semakin terlihat. Akan tetapi, bukan itu yang membuat fokus mataku menatap ke arahnya, melainkan sosok tak kasat mata yang sedang hinggap di pundaknya. Nampak monyet kecil berwarna putih bermata hitam yang sedari tadi hinggap di pundak sang wanita. Yang bersamaan dengan hal itu pula, terasa aura yang cukup membuatku merasa tidak nyaman berlama-lama berada di sana. Akan tetapi keanehan pun kembali terjadi, yang entah dari mana datangnya secara tiba-tiba muncul puluhan ekor monyet di tempat itu. Ada yang duduk di pagar,
di pohon mangga yang ada di sudut halaman, hingga di atas meja tempat untuk meletakkan jamuan para tamu. "Ayo pulang, sudah malam ini," ajak Kadir yang kembali mengejutkanku. Aku pun mengiyakan ajakan Kadir kali ini, dikarenakan aku yang memang sudah mulai merasa tidak nyaman. Sesampainya di halaman rumah tempat kami parkir sepeda motor, ternyata bapak si pemilik rumah masih duduk santai di kursi panjang sambil menikmati tembakau lintingnya. "Belum tidur toh Pak?" tanya Kadir basa-basi. "Masih belum ngantuk Mas. Mas-masnya mau pada pulang?" tanya si pemilik rumah sambil berjalan menghampiri kami yang sudah berdiri di dekat sepeda motor kami, yang pada akhirnya kami tahu kalau beliau bernama Pak Joyo setelah memperkenalkan namanya. "Iya Pak. Oh iya Pak, maaf kalau boleh tahu, sebenarnya usaha Pak Kadir itu apa ya? Kok bisa sekaya itu?" tanyaku mesti sedikit ragu. Akan tetapi karena rasa penasaran yang besarlah yang membuatku pada akhirnya menanyakan hal itu. "Entahlah, saya sendiri juga tidak tahu. Menurut kabar yang beredar di sini, Pak Kosim memiliki usaha mebel yang cukup besar dan terkenal di luar kota. Meskipun ada pula isu yang mengatakan kalau keluarga Pak Kosim itu melakukan ngipri atau pesugihan," jawab Pak Joy yang kemudian kembali menghisap tembakau lintingnya. "Pesugihan?" celetuk Kadir dengan raut wajah yang terkejut. "Iya, tapi saya sendiri juga tidak tahu kebenarannya. Walaupun memang bisa dibilang banyak keganjilan dari kehidupan keluarga Pak Kasim." Kami pun hanya diam dan terus fokus memperhatikan Pak Joyo dengan harapan beliau mau melanjutkan kembali ceritanya. Dan benar saja, akhirnya Pak Joyo pun melanjutkan ceritanya. Pak Joyo pun bercerita kalau sebenarnya dulu Kosim dan keluarganya memang bisa dibilang keluarga yang berkecukupan. Selain memiliki ladang yang cukup luas, mereka juga beternak kerbau. Akan tetapi nasib kurang baik menimpa keluarga mereka, di mana ayah Warni, mertua Kosim, secara tiba-tiba mengalami penyakit aneh, yang pada akhirnya mau tidak mau Kosimlah yang harus menanggung semua biaya pengobatannya. Hal itu dikarenakan Warni sendiri anak tunggal, sedangkan ibunya sendiri sudah meninggal beberapa tahun sebelum Warni menikah dengan Kosim, hingga kerbau milik Kosim pun habis terjual untuk pengobatan sang mertua. Namun nyatanya, ayah Warni pun tetap saja tidak sembuh dan pada akhirnya meninggal dunia. Tidak hanya sampai di situ saja, sudah hampir 5 tahun usia pernikahan mereka, tapi Kosim dan Warni belum juga mempunyai keturunan, dan hal itu pula membuat mereka semakin risau. Mulai dari berkonsultasi dengan dokter sampai orang pintar pun mereka lakukan. Setiap ada informasi orang pintar yang dianggap mampu membuat mereka memiliki keturunan pun selalu mereka datangi. Namun hasilnya tetap saja nihil. Justru yang ada Kadir dan Warni harus menjual sebagian tanahnya untuk usaha yang nyatanya tidak ada hasilnya. Hingga pada akhirnya, karena faktor ekonomi yang mulai sulit, itulah membuat Kosim harus merantau meninggalkan istrinya di desa sendirian. Dan tak butuh waktu lama, Kosim yang merantau hanya beberapa bulan nyatanya mampu pulang dengan membawa kesuksesan. Ia pun mampu membeli kembali tanah yang dulu ia jual kepada orang lain dengan harga yang berkali-kali lipat, dan juga membangun rumah yang cukup besar. Tidak sampai di situ saja, Kosim pun sempat mengajak istrinya untuk meninggalkan desa beberapa waktu, hingga pada akhirnya setelah mereka kembali, warga pun mendapati Warni yang sudah hamil. Karena kekayaan instan yang Kosim dapat itulah yang membuat warga desa Waru yakin kalau Kosim dan istrinya memang melakukan ritual pesugihan. Ditambah lagi ada salah seorang warga desa yang dulu sempat bekerja di rumah Kosim bercerita kalau selama ia bekerja di sana, ia sering menjumpai kejadian ganjil, di mana hampir setiap pagi ketika ia menyapu lantai, si wanita selalu menjumpai bulu-bulu halus seperti bulu kucing berwarna putih berserakan di lantai kamar dan beberapa sudut ruangan lainnya. Sedangkan di rumah Kosim sendiri tidak mempunyai binatang peliharaan seperti kucing ataupun yang lainnya. Terus apakah anak Pak Kosim masih ada sampai sekarang, Pak? Tanyaku setelah Pak Joyo selesai bercerita. Masih, Mas. Akan tetapi sudah 2 tahun ini anaknya tidak pulang. Menurut kabar sih, anaknya tinggal di salah satu kota di Jawa Barat dan bersekolah di sana, jawab Pak Joyo.
Kalau anaknya masih sekolah, lalu hajatan tadi dalam rangka acara apa ya Pak? Tanyaku yang semakin penasaran. Sesaat Pak Joyo pun tersenyum. Itu sudah menjadi kebiasaan beliau Mas. Hampir setiap tahun sekali, Pak Kosim selalu mengadakan hiburan. Entah itu ketoprak, tayub, ataupun pertunjukan wayang kulit. Sesaat kami semua diam mendengar cerita Pak Joyo. Hingga pada akhirnya, Kadir pun menceritakan peristiwa kesurupan massal yang baru saja terjadi di tengah-tengah berlangsungnya pertunjukan. Tapi, tanggapan Pak Joyo setelah mendengar cerita dari Kadir pun sedikit membuatku tercengang. Di mana Pak Joyo berkata kalau hal itu sudah biasa terjadi, karena ada kemungkinan sesajen atau ubur rampe yang disediakan oleh Pak Kosim ada yang kurang, seperti peristiwa 2 tahun silam, yang mana waktu itu juga sedang ada pementasan kesenian wayang di rumah Pak Kosim, dan secara tiba-tiba sang dalang pun kerasukan dan meminta untuk disediakan ubur rampe. Dan benar saja, setelah ubur rampe yang diminta tersedia, sang dalang pada akhirnya sadar dengan sendirinya. Itu menurut asumsi Pak Joyo. Sedangkan yang sebenarnya terjadi, peristiwa kerasukan massal yang baru saja terjadi itu bermula karena keisengan Kadir yang melemparkan putung rokoknya ke arah celeng gaib yang sedang menikmati sajian yang disediakan, sehingga ia merasa terganggu dan menyebabkan orang-orang di sana kerasukan. Cukup lama kami berbincang dengan Pak Joyo membicarakan soal keluarga Pak Kosim, lebih tepatnya menggibah. Pak Joyo juga bercerita kalau sebenarnya Pak Kosim dan keluarganya bisa dibilang sosok yang dermawan. Ia sering memberikan bantuan kepada warga yang kesusahan dan juga rajin bersedekah. Bahkan berdirinya sekolah dasar yang ada di desa Arab-Arab juga, beliaulah yang menjadi pencetus sekaligus donaturnya. Akan tetapi, entah kenapa Pak Kosim tidak pernah menyumbangkan uangnya untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid ataupun musola. Terus, kira-kira tadi binatang apa ya Nan yang ada di bawah panggung? Ucap Marwan yang memotong cerita Pak Joyo. Sejenak kami terdiam dan saling tatap. Memang kalian tadi lihat binatang apa Mas? Tanya Pak Joyo penuh keheranan. Awalnya aku sendiri enggan untuk bercerita, akan tetapi melihat Pak Joyo yang penasaran, pada akhirnya aku pun menceritakan apa yang tadi kami lihat. Sebenarnya kami tadi sempat melihat ada seekor babi hutan berukuran sangat besar sedang memakan sajen yang tersedia di bawah panggung Pak. Terangku untuk menjawab rasa penasaran Pak Joyo. Celeng? Gumam Pak Joyo. Iya Pak, kami sendiri tidak tahu dari mana datangnya celeng itu. Bahkan celeng itu juga hilang secara tiba-tiba, yang entah kemana. Lanjutku. Sebenarnya aku sendiri waktu itu ingin menceritakan semua penampakan yang aku lihat, mulai dari sosok mengerikan berwujudkan celeng yang mengikuti Pak Kosim, dan juga sosok monyet yang terus hinggap di pundak istri Pak Kosim. Akan tetapi, hal itu semua urung aku lakukan karena aku sendiri khawatir kalau nanti pada akhirnya akan menimbulkan fitnah. Belum pada tidur ini? Sahut laki-laki tua dengan sarung yang sudah cukup lusuh berjalan menghampiri kami. Belum Pak D, belum ngantuk. Pak D sendiri kok belum tidur? Tanya balik Pak Joyo pada si laki-laki tua itu, yang mana si kakek ini ternyata masih kerabat Pak Joyo yang bernama Mbah Suman. Dan kebetulan rumah beliau tepat bersebelahan dengan rumah Pak Joyo. Singkatnya, setelah saling mengenalkan diri, Mbah Suman pun ikut larut dalam perbincangan kami. Bahkan yang ternyata Mbah Suman jauh lebih mengetahui akan rahasia keluarga Pak Kosim dibanding Pak Joyo. Celeng yang kalian bicarakan itu salah satu penghuni di Sendang K yang ada di tengah hutan yang ada di kota B, Jawa Timur. Ucap Mbah Suman setelah kami ceritakan topik apa yang menjadi obrolan kami. Maaf untuk nama Sendang dan kota sengaja saya samarkan ya. Apa itu jenis makhluk pesugihan Pak D? Tanya Pak Joyo dengan wajah yang serius. Sejenak senyum pun mengembang dari wajah keriput Mbah Suman. Makhluk itu bisa dijadikan pesugihan, bisa juga dijadikan sebagai penjaga rumah. Tergantung niat kita ketika mau mengambilnya untuk dijadikan perewangan. Ucap Mbah Suman panjang lebar. Dari mana Pak D tahu soal itu? Tanya Pak Joyo dengan nada suara sedikit keras, karena memang Mbah Suman sendiri ada sedikit gangguan pada pendengarannya.
Karena aku bersama almarhum bapaknya Qasim dulu pernah ke sana. Akan tetapi niat kami hanya untuk menguji ilmu kebatinan kami dan ingin tahu saja makhluk apa yang menjadi penghuni tempat itu. Aku yang mulai tahu kalau Mbah Suman tahu banyak akan rahasia keluarga Pak Qasim. Pada akhirnya mulai menceritakan semua yang aku lihat tadi di rumah Pak Qasim. Bukan hanya soal sosok celeng yang selalu mendampingi Pak Qasim, akan tetapi juga soal sosok monyet putih yang hinggap di pundak istri Pak Qasim. Hingga pada akhirnya dari Mbah Sumanlah kami tahu semua. Ada kemungkinan Pak Qasim yang waktu itu pergi meninggalkan desa bukan untuk merantau, melainkan untuk mendatangi sendang keramat yang ada di tengah hutan yang ada di Jawa Timur. Dan ada kemungkinan sebelum bapaknya meninggal, almarhum sempat berpesan dan menceritakan soal sendang keramat itu kepada Qasim. Namun untuk sosok monyet putih yang menjadi pendamping dari istri Pak Qasim, Mbah Suman sendiri mengaku kalau beliau tidak mengetahui soal itu. Dan sampai cerita ini selesai saya tulis, masih menjadi misteri dari mana asal muasal sosok monyet putih yang menjadi pendamping istri dari Pak Qasim. Selesai. Berdasarkan kisah nyata, Mas Oci Pamungkas menuliskannya. Tempat kejadian ada di Jawa Tengah. Mohon maaf kalau ada salah kata, semua nama sudah saya samarkan ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.